Tes, tes. Enggak, sananya. Tes, 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 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pecinta Al-Quran dimanapun berada, para peserta tahsin dan sedulur Kulkar Jatim, rahimakumullah. Alhamdulillah, di dalam suasana yang penuh barakah ini, kita kembali di dalam kajian program tahsin DPD Partai Golkar Provinsi tingkat 1 Jawa Timur. Kita akan kembali di dalam memperdalam tajwid beserta ilmu-ilmu di dalamnya, dan saat ini kita akan melanjutkan tentang sifat-sifat huruf. Sebelumnya kita pernah dan sudah belajar bersama apa itu sifat hamz beserta sifat jahar. Selanjutnya kita akan belajar sifat syiddah. Apakah itu sifat syiddah? Syiddah secara bahasa artinya al-quwwah, yakni kuat. Kemudian secara terminologi, secara istilah ialah inhibasu jiryanis syaut 'inda nutqi bil harfi likamali quwwatil i'timad 'alal makhraj, yakni tertahannya perjalanan suara ketika mengucapkan dengan huruf karena sempurna ataupun kuatnya menekan huruf tersebut kepada makhrajnya. Jadi yang dinamakan syiddah ini ialah sifat syiddah, huruf-huruf yang ketika dilafalkan itu tidak mengembuskan nafas, tidak mengembuskan angin yang kencang. Orang Jawa bilang boten ngowos. Ya, huruf yang ketika dilafalkan itu tidak mengembuskan angin. Jadi tidak ada hembusan anginnya. Ada udara yang keluar secara kencang. Hurufnya apa aja? Ialah
Di dalam Jazaria disebutkan syadiduha lafdhu ajid qattu bakat. Jadi huruf-huruf yang bersifat syiddah terhimpun di dalam ajid qattu bakat, yakni hamzah, jim, qaf, ta, ba, kaf, ta. Lebih jelasnya ialah huruf-huruf yang biasa kita sebut dengan qalqalah plus hamzah plus kaf plus ta. Akan tetapi ada dua kelompok di dalam sifat syiddah, yakni ketika sebelumnya kita belajar tentang hamas dan jahar. Hamas itu yang berdesis, kalau jahar itu tertahan. Di antara huruf syiddah, yakni hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta, ada yang majhurah bersifat jahr, ada yang mahmusah bersifat hamas. Yang bersifat jahr ialah hamzah, qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi ketika melafalkan maka tidak boleh keluar desis, ya. Dan juga yang bersifat mahmusah, kaf dan ta, bersifat desis. Akan tetapi ketika kaf dan ta terbilang di dalam sifat syiddah, padahal syiddah artinya kuatnya tertahan, ya, dan di satu sisi bersifat hamas, maka akan berlaku sebuah kaidah asyiddah wal hams fil kaf wat ta sifatan ala tertib. Maka kaf dan ta akan berlaku syiddah dan hamas, dipraktikkan secara beriringan, secara berurutan. Fahadhanil harfani syadidani fi awwalihima. Maka kaf dan ta akan dilafalkan dalam sifat syiddah, tertahan dulu, kemudian mahmusani fi akhirihima, setelah tertahan baru keluar desis. Contoh, kaf itu kalau mati akan tertahan dulu, ak, habis itu baru keluar hamesnya, keluar desisnya, ak, gitu, ak, ak. Jadi kaf itu kalau lebih jelasnya ketika sukun, kaf itu dilafalkan begini, ak ditahan dulu seperti k, ya, ak, habis itu baru keluar desisnya, gitu, iya, ak. Yang membuat tertahan itu sifat syiddah, yang membuat dia berdesis sifat hamas, begitu. Sama dengan sifat huruf ta. Jadi ta itu tertahan dulu, syiddah. Jadi at, baru keluar desisnya. Begitu. At. Jadi dipraktikkan dalam pelafalannya secara tertib, secara berurutan. Syiddahnya dulu, bertahannya dulu, ditertahan dulu dengan kuat, setelah itu keluar desisnya, yakni sifat hamesnya. Ak, at, gitu, ya. Tabbat yada, gitu, tabbat, gitu. Jadi tidak boleh tabbat yada, itu yang tertahannya dulu. Kalau nya itu hamesnya, Jadi tabbat, begitu. Kalau cuma tabbat itu syiddah, hamesnya belum keluar. Tapi kalau sudah hamesnya keluar harus ada desisnya, tabbat, begitu, ya. Bukan, ini di dalam sifatul huruf, bukan di dalam syakal, bukan variabel, bukan. Ini di dalam sifat huruf,
dalam pengelompaan sifat hurufnya, bukan syiddah tasdid, bukan. Jadi itu ya, sifat syiddah, yakni kuatnya huruf di dalam tertahan ketika dilafalkan. Orang Jawa bilang ndak ngowos. Kalau huruf yang lain selain ajid, qotun, bakat, maka dilafalkan ba, keluar hembusannya. Ba, sa, ha, kan gitu. Kho, za, keluar hembusannya. Kalau huruf ini syiddah tidak. Nah, itu khusus untuk kaf dan ta, maka harus dua sifat yakni syiddah dan hamas dilafalkan secara tartib, secara berurutan. Syiddah sifatul huruf, ya, begitu. Jadi kaf dan ta harus dilafalkan secara tartib, secara berurutan, yakni dipraktikkan syiddahnya dulu, tertahannya dulu, baru kemudian hamesnya atau desisnya. Ya, inilah tentang sifatul huruf terkait syiddah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita praktikkan, kita terapkan di dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an.